Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari XC1C akan menampilkan drama berjudul Cincin. Kisah ini bermula ketika datang seorang pemuda bernama Abdullah bin Karat menemui Khalifah Harun ar-Rasyid dengan membawa cincin yang ingin diberikan kepadanya. Khalifah terkejut melihat cincin tersebut dan bertanya kepada pemuda tersebut siapakah pemilik cincin itu. Amirul Mukminin, ada amanah yang ingin kusampaikan kepadamu. Berikan dia jalan. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Ada amanah untukmu Tuan. Amanah? Ya, aku ingin memberikan cincin ini kepadamu. Silakan kau. Di mana kau dapatkan cincin itu? Dari pemiliknya Tuan. Apa kau tahu siapa pemiliknya? Ya, dia yang menyuruhku memberikan cincin ini kepadamu. Pengawal, bawa pemuda ini ke sana. Aku mau bertemu dengannya. Selanjutnya adegan berpindah ke dalam istana. Kemarilah wahai pemuda. Baik Amirul Mukminin. Siapa namamu? Dari mana kau datang? Nama aku Abdullah bin Karat dari kota Basra. Tadi kau memberitahu kepadaku kalau engkau mengetahui siapa pemilik cincin itu. Benar, dia Ahmad Sabi. Ahmad Sabi. Ya, itu namanya. Di mana dia sekarang? Di Basra. Di Basra. Dulu dia di Basra wahai Amirul Mukminin. Lalu di mana dia sekarang? Semoga Allah memanjangkan umurmu. Dia telah meninggal dunia. Dia telah wafat. Benar, wahai Amirul Mukminin. Beritahu kepadaku tentangnya. Dia telah meninggal ketika berumur 20 tahun. Orangnya tinggi, dadanya tegap. Celaka kamu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Maaf wahai Amirul Mukminin, wajahmu mengingatkanku kepadanya. Wajahnya mirip seperti Anda, Tuan, jika dia tidak kurus. Cukup. Dia adalah dia. Aku adalah aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah benar dia itu putramu? Benar. Dia putra kesayanganku. Aku menyayanginya. Apakah dia tidak memberitahukanmu akan hal itu? Tidak wahai Amirul Mukminin, dia tidak memberitahukanku. Hajah Khadijah lah yang memberitahukannya kepadaku. Siapa itu Hajah Khadijah? Seorang perempuan soleha yang banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah. Beliaulah yang memberitahunya kepadaku. Engkau tahu banyak tentang Ahmad Sabi. Beritahu kepadaku apa saja yang diketahui tentangnya. Aku berharap engkau memaafkanku. Aku mau menceritakannya kepadamu. Ceritakan kepadaku wahai Abdullah. Sungguh ini sangat penting bagiku. Apakah engkau akan percaya kepadaku? Sesungguhnya dia adalah seorang kuli. Beritahukan kepadaku apa lagi yang kau tahu tentangnya. Pada suatu hari ketika aku ingin mencari kuli, aku pergi keluar dan aku mendapati Ahmad Sabi di sana. Dan Abdullah menceritakan masa lalunya ketika bertemu dengan Ahmad Sabi di Basra. Engkau seorang kuli bangunan? Ya, Berapa upahmu? 3 dirham. Itu terlalu mahal. 2 dirham saja. Kalau begitu, pilih saja kuli bangunan yang lain. Aku melihatmu seperti orang yang lemah. Tapi, lihat saja bagaimana pekerjaanku. Niscaya engkau akan tahu. Kalau begitu marilah. Aku akan pergi bersamamu, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Jika telah datang azan zuhur, muazin mengumandangkan azan, aku akan berhenti bekerja dan pergi ke masjid untuk sholat. Begitu seterusnya. Tapi Jangan khawatir, Allah tidak akan meninggalkan hakku padamu. kalau begitu akan kau kabulkan permintaanmu. Mari kita pergi. Mari. Yang terus berlalu wahai Amirul Mukminin, dan aku mendapati pekerjaan setara dengan 2 orang pekerja. Aku ingin menambah upahmu, akan tetapi dia menolak. Kemudian apa lagi wahai Abdullah? Akhirnya setiap ada pekerjaan, aku beritahu sahabat-sahabatku agar mereka mempekerjakannya, dan mereka pun menguji atas hasil pekerjaannya. Hingga suatu hari dia datang kepadaku untuk bekerja. Padahal pada saat itu adalah bulan Ramadan. Aku melihatnya lemah dan wajahnya pucat. Lalu bagaimana lagi wahai Abdullah?
Aku melihatmu begitu lemah hari ini. Pulanglah ke rumahmu. Tidak Tuan, ini hanya disebabkan puasa Tuan. Pulanglah anakku. Jika aku tidak bekerja padamu, maka aku akan bekerja pada orang lain. Sesungguhnya aku membutuhkan uang Tuan. Tidak. Kau tidak perlu bekerja hari ini. Aku akan memberikan upah penuh untukmu. Sesungguhnya aku tidak menerima sedekah Tuan. Maukah engkau berbuat baik kepadaku Tuan? Ya. Bawalah aku ke rumah Hajjah Khadijah Al-Hamawiyah sebelum aku mati melihatnya. Maka aku membiarkannya tetap bekerja, wahai Amirul Mukminin. Ketika datang waktu zuhur, aku mendapatinya bersibah peluh dari badannya. Dia sangat kelelahan. Lalu bagaimana setelah itu wahai Allah? Waalaikumsalam. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, anakku, jangan bekerja hari ini? Tidak apa-apa Ibu. Aku tidak ingin ketika aku menemui Tuhan dalam keadaan menganggur. Ambillah ini ibu, ini upahnya hari ini. Berapa? 3 dirham. Tidak Ibu, jangan ambil uang itu. Upahku hanya setengah hari ini saja. Terima kasih Allah, engkau telah mengantarkan ke rumah. Apakah engkau ingin berbuat baik kepadaku? Dengan senang hati. Allah berkatimu. Sesungguhnya Abdullah ini ibuku adalah seorang yang soleh dan amanah ibuku. Jadi aku ingin mewasiatkan kepadanya jika ibu menyetujuinya. Lakukanlah, wahai anakku. Mana cincin itu Ibu? Ini ya, wahai anakku. Mendekatlah wahai Abdullah bin Faraj. Jika aku mati, bawalah cincin ini padamu. Jagalah agar dapat kau berikan kepada Khalifah Harun. Harun Ar-Rasyid, Apakah hal itu menyulitkanmu? lalu bagaimana aku menyampaikan kepadanya? Tunggu saja iringan Khalifah. Jika dia menghampirimu, tunjukkan cincin ini, maka dia akan membawa dan akan menghampirimu. Lalu jika kau telah menemuinya, maka katakanlah kepadanya, pemilik cincin ini menyampaikan salam dan mengatakan, Kepadamu wahai Allah, Maka aku akan menghubunginya. katakanlah apa yang dia katakan. Dia mengatakan kepadaku, sesungguhnya janganlah kau mati dalam keadaan mabuk pada dunia. Jika kau mati dalam keadaan tersebut, maka kau akan menyesal dengan penyesalan yang di dalam. Hari ini, di mana harta, anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang akan yang bersih. Apakah benar dia berkata begitu padamu? Nah, Setelah itu, di dalam istana terjadi percakapan Harun Ar-Rasyid dengan istrinya Zubaidah. Aku sedih melihatmu dalam keadaan seperti ini terus menerus wahai ibu. Biarkan saja aku Zubaidah, walaupun aku tidak berhenti menangis sepanjang hidupku. Belum tentu akan bisa menghilangkan rasa kasihanku ini padanya. Ia rela bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji 1 dirham atau 2 dirham. Sedangkan kita hidup mewah di istana, makan daging dan minum manisan. Apa dosamu? Bukankah dia memiliki kehidupan seperti itu? Kalaulah aku mengikuti nasihatnya dari ketika dia berziarah ke sini dulu, Dia menginginkanmu untuk mengikuti kepribadian dan cara hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apakah kamu mampu ketika itu dia menasihatmu? iya, memang aku tidak mampu. Tetapi ketika itu harusnya aku memberi peluang kepadanya, bersikap lemah lembut kepadanya. Sedangkan waktu itu aku bersikap malah sebaliknya. Aku perintahkan semua orang tidak berbicara dengannya. Aku melarang orang untuk berhubungan dengannya, hingga ia tertekan dan pergi meninggalkan istana lalu bersembunyi. Dulu sikapmu kepadanya memang baik, tapi sekarang dia mempengaruhi pikiran anak-anak. Ketika itu kaulah yang telah mengasuhku untuk tidak melantiknya sebagai putra mahkota, karena kau takut dia menggantikan putramu. Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang ahli ibadah mau menjadi putra mahkota? Enggak, besok aku akan pergi ke Basrah. Pergilah wahai Amirul Mukminin.
Semoga kesedihanmu sedikit terobati. Tenang sajalah, wahai Zubaidah. Sesungguhnya orang yang melahirkannya dan menyayanginya selama ini telah wafat. Ibu yang bermaksud di sini adalah ibu yang merawatnya dari kecil. Tetapi kau ingin menemuinya, maka kau akan mengetahui cerita tentang ibu Ahmad yang mencintai. Iya, aku yang mengagumi kalian semua. Aku menyayangi kalian semua. Tetapi aku ingin kalian saling menghargai, saling menghormati sampai nanti kalian wafat. Ini bukanlah seperti perkara penting lainnya, wahai ibu. Sungguhnya engkau belum merupakan rasa cinta yang hidupmu perdana selamanya. Setelah itu Harun ar-Rasyid dan Abdullah pergi ke Basrah untuk mencari makam Ahmad dan Aminah. Di mana makamnya wahai Abdullah bin Farad? Di sini wahai Amirul Mukminin, di dekat makam Abdullah bin Malik. Diamlah, jangan panggil aku dengan sebutan Amirul Mukminin. Aku tidak mau orang mengetahui identitasku. Maafkan aku wahai Harun, panggil aku dengan sebutan Harun. Baik Harun, maafkan aku lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kasih tahu kepada aku di mana kuburannya. Lihat ini, apakah ini kuburannya? Benar, ini kuburannya dan itu kuburan ibunya. Sudahlah, engkau terlalu banyak menangis. Menangis? Lebih baik aku menangis di sini daripada menangis di hadapan Hajar Khadijah. Kita akan pergi ke rumahnya. Apakah rumahnya masih jauh? Tidak, rumahnya tidak jauh dari sini. Ini sudah jalan menuju ke rumahnya. Tunggu, Ahmad anakku sudah besar di sini. Setelah itu adegan berpindah ke rumah Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, silakan masuk Abdullah. Apakah engkau sudah menyampaikan wasiat anakku? Sudah ibu. Semoga engkau dibalas oleh Allah. Aku membawa seorang tamu. Siapakah dia? Amirul Mukminin. Silakan masuk Amirul Mukminin Abdullah. Apakah engkau kesini untuk berbagi bapakmu? Ya, benar ibu. Aku bersama Abdullah bin Farad tadi baru balik dari makam. Apakah engkau juga mengunjungi makam saudaranya? Iya, aku juga mengunjungi makam Aminah rahimahullah. Allah atas keduanya, barangkali surut di dunia maupun di akhirat, dan itu sebaik-baiknya tempat untuk kembali di dunia. Benar, aku sudah mengetahui di mana Ahmad belajar kehidupan atau ketakwaannya. Ya, dia belajar dari sosok ibundanya, yaitu Aminah dari anak-anaknya. Apakah bisa aku mendengar cerita tentang sosok Aminah itu wahai Hajar? Dengan senang hati, aku sangat senang menceritakan kisahnya, sungguh sangat bahagia hatiku. Terima kasih wahai Hajar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah ini rumah Ibu Hajah Khadijah Al-Hamawiyah? Benar nak, ada apa geranganmu ke sini dan apa yang kau mau nak? Ibu, aku adalah wanita yang terasing dari dunia dan di perutku ada janin Bu. Apakah engkau berkenan jika aku tinggal bersamamu sampai anakku lahir? Di mana keluargamu nak? Keluargaku berada di luar kota Baghdad Bu. Apakah di Basrah? Tidak Bu, di luar kota Baghdad Bu. Lalu siapa namamu nak? Namaku Aminah Bu. Selamat datang Aminah, yuk kita masuk nak. Terima kasih Bu. Begitulah aku mengenal Aminah wahai Amirul Mukminin, dan aku sangat mengagumi kesolehan dari Aminah. Dan aku sudah membantu Aminah melahirkan anaknya, dan kami sudah beri nama anaknya dengan sebutan Ahmad. Dan ketika Ahmad sudah besar, kami titipkan Ahmad kepada seorang pekerja bangunan, agar pekerja bangunan tersebut membantu Ahmad untuk bagaimana cara membuat rumah. Dan hingga itu aku tidak mengetahui bahwa Ahmad merupakan anak dari Harun ar-Rasyid.
Jadi Aminah belum mengasih tahu kepada ibu keseluruhan ceritanya. Tidak, Amirul. Pada saat itu dia tidak bercerita kepadaku. Bahkan pada saat itu aku mengira kalau Aminah telah berbuat dosa dan ingin bertaubat. Dan suatu ketika Aminah mengajakku dan Ahmad untuk duduk di sampingnya. Lalu dia bercerita kepadaku. Sudah waktunya aku memberitahumu, Ahmad. Kau adalah putraku, dan aku akan memberitahu ayahmu yang sebenarnya. Dari seorang dulu Aminah, jangan membuat dirimu lelah. Dengarkan aku ya Sayyidah. Dia telah mengatakan, wahai ibu, ayahku adalah seorang Harun al-Rashid, seorang pedagang dari Baghdad. Dia adalah pergi dan belum kembali. Benar, ayahmu adalah Harun al-Rashid. Semenjak dia menikahiku, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pedagang di kota Baghdad. Ternyata dia adalah putra Al-Mahdi. Semenjak itu, dia tidak pernah kembali. Apa yang kau maksud Amirul Mukminin, seorang Harun al-Rashid itu? Benar. Dan ini adalah cincin akan kuberikan kepadamu. Dan kau berikan kepada Ahmad ketika dia sudah dewasa dan ingin menemui ayahnya. Kemudian meninggallah Aminah, dan Ahmad meminta izin kepada aku untuk menemui ayahnya, tetapi aku menolaknya karena Ahmad belum dewasa pada saat itu. Lalu bagaimana lagi ibu? Biarkan aku pergi menemui ayahku, wahai ibu. Aku sudah cukup dewasa. Aku takut engkau tidak akan kembali lagi kepadaku, Nak. Aku tahu engkau takut, wahai ibu. Engkau takut fitnah dunia menimpaku dan kemudian melupakan dunia dan akhirat. Benar putraku, aku takut akan hal itu. Tenang saja, wahai ibu. Sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Aku hanya menemui ayahku dan memberitahunya agar menjadi khalifah yang adil dan zuhud, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian aku mengizinkannya pergi dan memberikan cincin itu kepadanya. Lalu berlakulah apa yang berlaku kepadanya di istana. Itu benar ibu. Sesungguhnya waktu itu aku ingin mengangkatnya sebagai putra mahkota, tetapi dia menginginkanku seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Aku yang berinya dunia, dia yang beriku akhirat. Tetapi ketika itu dia tidak menemukan kebahagiaan di istana. Lalu dia pergi meninggalkan istana. Ketika itu aku mengutus pengawal untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Lalu pada akhirnya datanglah Abdullah bin Faraj di rumah ke istana. Dia kembali kepadaku dan menceritakan semuanya kepadaku. Apa saja yang dia ceritakan kepadamu, wahai? Dia bercerita kepadaku sambil menangis. Sesungguhnya ayahku tidak mendengarkan nasihatku, ibu, dan semua orang di istana tidak menghiraukanku. Tenanglah, Nak. Semua yang kau lakukan bukanlah sesuatu yang mudah. Yang penting engkau sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menasihati ayahmu. Aku khawatir kepada ayahku, ibu. Di mana datang hari kesaksian, ibu? Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menolong ayahku, ibu? Ada, Nak. Bertakwalah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Aku yakin putraku sangat membenciku. Tidak, wahai mukminin. Ia begitu sangat menyayangimu. Ia bekerja dari pagi hingga petang dan menafkahkan uangnya untuk fakir miskin. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah di malam hari hingga badannya lelah. Dan aku sangat mengkhawatirkan keadaannya pada waktu itu, wahai mukminin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, izin bertanya, tempat pembangunan di sekitar sini gimana ya Bu? Maaf sebelumnya Bu, kami pendatang baru di sini Bu. Coba Ibu tanyakan kepada warga yang di sekitar sana. Saya di sana ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Izin bertanya ya Bu, tempat pembangunan di sekitar sini di mana ya Bu? Di depan sana, di rumah Abdullah bin Mubarak. Oh di sana ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, di sana. Putraku, berhentilah bekerja
saja dahulu. Kau sudah lelah, ibu masih memiliki uang nak untuk Tidak ibu, sesungguhnya sedekah adalah sebaik-sebaiknya amal, dan sebaik-sebaiknya harta adalah jerih payah sendiri. Biarkanlah aku bersedekah dengan uangku. Semoga Allah mengampuni ayahku sebagai seorang Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, engkau sudah bertanya kepadaku, maka sekarang bolehkah aku bertanya kepadamu? Bertanya, Ceritakan kepadaku bagaimana engkau bisa menikahi Aminah dan bagaimana engkau bisa meninggalkannya. Dan sekarang engkau datang ke sini ke Basrah. baik, aku akan menceritakannya. Ketika itu ayahku Al-Mahdi masih hidup. Waktu itu umurku masih 17 tahun. Aku sangat suka berkuda. Ketika itu aku berjalan-jalan di luar kota. Aku melihat rumah kecil dan di sana ada seorang yang sedang memerah susu kambing. Aku meminta minum darinya. Ketika itu aku sangat menyukainya. Aku mengaguminya. Aku memimpikannya di sepanjang malam. Aku suka melihat dia sedang berkata. Lalu aku mengatakan kepadanya dan kepada keluarganya bahwa aku adalah seorang pedagang yang sering berpindah-pindah. Kemudian aku menikahinya dengan sembunyi-sembunyi. Padahal waktu itu ayahku sudah menceraikan calon istri untukku, yaitu Zubaidah, anak pamanku. Aku menyukainya, lalu aku menikahinya, dan kemudian ayahku pun meninggal. Aku menjadi khalifah sebagai penggantinya. Setelah itu kehidupan pun sudah semakin sibuk dan aku tidak sempat menemuinya. Lalu aku ajak dia untuk tinggal di istana. Kemudian aku menikahinya dengan sembunyi-sembunyi. Padahal waktu itu ayahku sudah menceraikan calon istri untukku, yaitu Zubaidah, anak pamanku. Aku menyukainya, lalu aku menikahinya, dan kemudian ayahku pun meninggal. Aku menjadi khalifah sebagai penggantinya. Setelah itu kehidupan pun sudah semakin sibuk dan aku tidak sempat menemuinya. Lalu aku ajak dia untuk tinggal di istana. Suamiku, kenapa engkau jarang mengunjungiku? Maafkan aku, wahai Aminah. Setelah ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan mengajakmu tinggal di istana bersamaku di kota Baghdad. Apakah engkau membeli sebuah istana di Baghdad? Tidak, aku tidak membelinya. Melainkan itu adalah sebuah warisan dari ayahku. La haula wala quwata illa billah. Ayahmu meninggal tanpa sepengetahuanku. Aku yakin engkau mengetahui kabar kematiannya. Demi Allah, suamiku, aku tidak mengetahui tentang hal itu. Semua orang mengetahui kabar kematiannya, wahai Aminah. Apa yang kau maksud, wahai Harun? Apakah kau pernah mendengar kabar kematian seorang Al-Mahdi, seorang Amirul Mukminin? Iya, aku pernah mendengarnya. Dia adalah ayahku. Ayahmu? Iya, aku adalah seorang Harun Ar-Rasyid. Kenapa kau menangis, wahai istriku? Apakah kau tidak senang aku menjadi suamimu? Bukan itu. Lalu kenapa kau menangis? Aku memang telah kehilangan dirimu, Harun. Kau suami Zubaidah, dan kau tidak akan kembali lagi kepadaku. Tapi aku juga suamimu, Aminah. Tidak mungkin. Suatu saat nanti, kau pasti akan melupakanku. Aku tidak akan mengingkari cintaku padamu. Apa mungkin? Lalu, engkau ingin aku tinggal di mana? Di istana. Aku tidak akan menjadi penghalang bagimu dengan Zubaidah. Berkata jujurlah kepadaku, Harun. Apa mungkin aku tinggal satu atap dengan anak pamanmu? Kenapa engkau terdiam? Jawablah. Tidak. Tidak demikian. Aku akan memberimu tempat tinggal di sana. Dengarkan aku, Harun. Aku menikah denganmu tanpa sepengetahuanku. Engkau adalah dari keluarga kerajaan. Seandainya aku tahu, aku tidak akan menikah denganmu. Maka ceraikanlah aku dengan baik-baik. Tidak. Aku tidak akan mencarikanmu. Aku sangat mencintaimu. Tinggalkanlah aku dan kunjungilah sebisamu. Tidak. Untuk sementara ini aku tidak bisa. Lalu ceraikanlah aku. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Setelah ini, aku akan mengutus pengawal untuk mengantarkanmu ke istana. Ingat, Harun, aku hanyalah orang biasa. Tetapi aku adalah seorang Amirul Mukminin. Aku tidak peduli. Apakah engkau sudah mengirimkan pengawal istana untuk membawanya pergi, wahai Amirul Mukminin? Tidak, wahai ibu. Aku sangat menyesal. Ketika itu, harusnya aku tidak memarahinya.
Setelah beberapa hari aku mengunjungi rumahnya dan untuk mengajaknya untuk tinggal di istana, aku mendapati rumahnya kosong. Aku mengirim beberapa pasukan untuk mencarinya, tetapi mereka semua gagal. Tetapi apakah engkau tahu dia sedang hamil? Ya, aku mengetahuinya. Maka dari itu aku sangat mengkhawatirkan keadaannya. Aku sangat menyesal, Ibu. Semoga Allah merahmatinya dan apapun yang engkau lakukan membuatnya mencintaimu. Seandainya aku tahu dia tinggal di rumahmu ketika itu. Semua sudah jalan Allah dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Harun ar-Rasyid yang berjudul cincin, dan dapat kita ambil pelajaran apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah.